Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi kredit dan akuntansi penyertaan. Saya dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Septian Dwi Surokusumo, Ambaro Mairoh, dan D. Ananda Almira. Pengertian akuntansi kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuangan. Jenis kredit yang diberikan. 1. Jenis kredit menurut bentuknya. Kredit rekening koran dan installment loan. 2. Jenis kredit menurut jangka waktunya. 1. Kredit jangka pendek. Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. 2. Kredit jangka menengah. Kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka panjang. Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. 3. Kredit menurut jenis kegunaannya. 1. Kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Effective rate atau pembayaran anuitas adalah sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. 1. Anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran. 2. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan. Selanjutnya ada slide rate, yaitu angsuran pokok yang diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Flat rate adalah perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Apabila menggunakan flat rate, umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Akuntansi perkreditan adalah bunga kredit dibukukan tersendiri, terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan akrual basis. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Dengan demikian, bunga yang belum jatuh tempo bisa saja dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun, bagi kredit bermasalah, misalnya dalam pengawasan khusus lancar diragukan macet, maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut dengan pembiayaan bersama. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Hubungan kerjasama yang horizontal ini ditunjukkan melalui pernyataan pembiayaan tiap-tiap bank pada proyek tersebut. Ciri-ciri kredit sindikasi sebagai berikut. 1. Melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. 2. Mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. 3. Hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. 4. Kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha pengkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.
Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang. Ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, mengendalikan perusahaan lain, menguasai pangsa pasar, dan sebagainya. Namun, penyertaan bank pada perusahaan-perusahaan ini sudah tidak boleh dilakukan kecuali pada lembaga keuangan dan penyertaan yang berasal dari penyelamatan kredit. Perbedaan equity dan cost method dalam penyertaan. Cost method merupakan investasi dicatat sebesar harga perolehannya, sedangkan dividen dicatat sebagai method. Dengan equity method, investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebet atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proporsional. Dividen yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan. Penyertaan bank pada lembaga keuangan lain dengan pangsa lebih dari 20% serta penyertaan yang berasal dari pengalihan kredit dicatat dengan equality method. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, kami beri waktu.